Shalom, selamat hari Natal buat kita semua dan selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita bertemu dengan anak-anak sekolah Minggu. Hari ini tema kita makna kelahiran Yesus bagi kita. Apa itu maknanya ya? Dampaknya itu buat kita apa? Kita anak sekolah Minggu menjadi anak yang selalu suka cita, selalu hidup dengan berdamai, berteman, tidak ada lagi bermusuhan. Nah, selalulah di dalam damai sejahtera, baik di rumah tangga kita, baik dengan teman di sekolah maupun di sekolah minggu. Lalu apalagi menjadi anak-anak yang penurut terhadap orang tua, terhadap orang yang jauh lebih tua dari kita, terlebih penurut kepada Tuhan. Nah, banyak hal yang membuat kita di hari Natal menjadi hal yang luar biasa. Setiap hari kita menjadi anak yang bersuka cita. Setiap hari kita membawa damai sejahtera. Setiap hari kita boleh menjadi anak yang taat. Nah, selamat berbahagia di hari yang akan datang. Cita-cita, kesuksesan ada di tangan kita karena kita adalah anak Tuhan yang selalu hidup dalam kesuksesan dan bahagia. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Harapan ibu pasti kita semua di sini pada sehat semua ya. Oh ya, tahu nggak hari ini adalah hari keluar kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal, di mana Yesus lahir 2022 tahun yang lalu dan seluruh manusia bersuka cita. Jadi kita semua yang ada di sini harus bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita, ibu mau memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibu Ulina, dan di samping saya Ibu Reti. dan di sampingnya saya Fitri. Sebelum kita mulai ibadah online, adik-adik semuanya cari tempat duduknya yang baik ya, duduk yang manis, duduk yang rapi, yang sopan, biar ibadah kita mulai dengan sikap berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa, ikuti Ibu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang senantiasa masih boleh kami rasakan, mulai dari bangun tidur kami hingga pada saat ini. Bapak yang baik, ini kami anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada pada saat ini, mari Tuhan tetap Engkau memberkati kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami, walaupun ibadah kami secara online Bapak,
bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami ucapkan kepadamu buat setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau telah hantarkan kami Bapa dari rumah kami masing-masing beribadah di rumah kudus Tuhan ini, menyanyi pujian untuk-Mu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami, berkatilah telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan akan kita baca dari dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Bapak akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sangat bersukacita karena hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tema teman-teman saat ini untuk kita semua, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yaitu makna kelahiran Yesus bagi dunia ini. Makna kelahiran Yesus bagi dunia, bagi manusia, bagi semua ciptaan. Ketika kita melihat dari kisah kelahiran Yesus ini, kita dapat menyaksikan kalau Allah selalu ingat pada janjinya. Allah begitu mengasihi kita. Allah selalu setia pada apa yang disampaikannya kepada seluruh umatnya lewat nabi-nabi yang diutusnya. Adik-adik yang sendiri Tuhan, tahukah janji Allah akan dunia ini? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia telah diperbudak oleh dosa, janji Allah, Dia akan menyelamatkan dunia ini dengan putra yang tunggal, Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Hari ini janji itu telah digenapi Tuhan, adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi dikatakan dengan jelas, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu sukacita yang luar biasa atas kita. Bagi mama, bagi ibu, bagi orang tua, bagi anak-anak kami secara khusus pada saat ini. Dengan kelahiran Yesus itu bahwa kita mau melihat begitu besarnya kasih Allah. Dia tidak menginginkan supaya kita ini tetap di dalam siksaan dosa, tetapi Tuhan Allah menginginkan kita semua supaya kita beroleh keselamatan di dalam Dia, supaya kita beroleh kesempatan untuk tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Adik-adik diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahiran Yesus ini kita dijadikan bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Ya, ada pujian berkata, Yesus lahir untuk orang-orang miskin, Yesus lahir untuk orang-orang yang kaya, Yesus lahir untuk orang-orang kulit putih, kulit hitam, dan lain sebagainya. Yesus cinta semua bangsa. Ada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus itu ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Dia tidak lahir di hotel, dia tidak lahir di rumah sakit, dia tidak lahir di rumah yang mewah, tetapi Yesus lahir di tempat yang hina. Dikatakan di ayat yang ke-7, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, Dia dilahirkan seorang anak, Dia melahirkan seorang anak laki-laki
Nah sekarang bagaimana dengan kita semua? Apakah ada tempat untuk Tuhan Yesus di dalam hati kita? Yesus telah lahir 2022 tahun yang lalu. Apakah iman kita masih tetap demikian? Apakah kita masih belum mempersembahkan hidup kita semua untuk Tuhan? Lihat ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir dari kami yang diberkati Tuhan. Orang-orang Majus datang menyembah Dia. Orang-orang Majus datang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang berharga atas mereka. Emas, kemenyan, murni persembahkan. Apa yang kita persembahkan hari ini untuk Tuhan? Persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Dengan kelahiran Yesus Kristus, maka kita anak-anak sekolah minggu diinginkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia memuji Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu dia yang kami berkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kelahiran Kristus saat ini, makna kelahiran Kristus bagi kita semua, bagi dunia ini, seharusnya bagi kita ada di sekolah minggu, bahwa Kristus datang membawa pembaharuan hidup. Kristus datang membawa sukacita. Kalau kita baca lanjutan daripada firman ini dikatakan, kesukaan besar bagimu hari ini telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Jadi kita yang berhimpun di rumah Tuhan, kita yang berhimpun yang menjalankan kebenaran firman Allah, dari yang kami diberkati Tuhan, harus merasakan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itu harus kita wujudkan, harus kita tunjukkan dengan sifat-sifat kita sehari-hari. Ketika datang menyembah Tuhan, ketika datang menjadi sahabat bagi sesama kita, kita harus tetap bersukacita karena Kristus telah lahir bagi kita semua, bagi dunia ini, untuk menghadirkan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kita semua. Amin. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kelahiran Kristus membawa pembaharuan atas hidup kami, membawa sukacita bagi kehidupan kami. Makna kelahiran Kristus membawa perubahan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama Bapa, pimpin kami menjadi orang-orang anak sekolah minggu yang mau berubah di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam dari nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu semuanya, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat beribadah, selamat berjumpa kembali di minggu yang akan datang di dalam ibadah online sekolah minggu.